Geger, panasnya kabar hubungan asmara Laura Meizani Mawardi alias Loli dengan Fadel Badjideh yang belakangan ini sampai berurusan dengan hukum. Selebgram Yolo Ine yang mengaku kenal dekat dengan Loli dan keluarganya secara belak-belakan secara eksklusif kepada tim intens investigasi mengungkap bahwa Fadel sempat diduga menggoda wanita lain saat sudah menjadi kekasih Loli dan hubungan mereka sudah kian intim. Pengakuan itu dibagikan Yolo Ine setelah ia mendapat informasi langsung dari wanita yang digoda Fadel yang kabarnya adalah istri seorang polisi. Dan berdasarkan cerita wanita tersebut, dugaan aksi Fadel ketika itu dipergoki Loli hingga ia pun kena imbas dari luapan kemarahan Loli. Namun Yolo Ine merasa heran dengan sikap Loli yang ia sudah prediksi berkali-kali dimanfaatkan oleh Fadel baik cinta maupun materi, tapi masih saja membela Fadel. Yolo Ine mengaku selama ini ia berusaha menyadarkan Loli, namun toh tampaknya sia-sia, hingga berujung dirinya diancam dipolisikan Fadel. Namun kini duluan Fadel dipolisikan. Hal tersebut disyukuri Yolo Ine karena dari cerita orang terdekat Loli, ia mengetahui semua kisahnya bagaimana Loli diduga dimanfaatkan Fadel. Bahkan dirinya siap menjadi saksi jika penyidik meminta keterangan darinya selaku saksi. Lantas masihkah Yolo Ine menantang Fadel untuk melaporkan dirinya ke polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebgram Yolo Ine, sosok yang selama ini juga kerap mengkritik Fadel Badjideh dan Loli, mengaku sebagai orang yang juga mengetahui banyak tentang fakta hubungan Fadel dan Loli. Secara eksklusif kepada tim intens investigasi, informasi soal Loli dan Fadel diakuinya ia dapatkan dari beberapa sumber terpercaya dan terdekat dengan Loli ataupun Fadel. Bahkan Yolo Ine mengungkap bahwa Fadel Badjideh diduga sempat menggoda wanita lain, istri seorang polisi, saat ia sudah menjadi kekasih Loli. Yolo Ine mengaku bahwa informasi tersebut ia dapatkan dari wanita yang sempat digoda oleh Fadel Badjideh. Dan menurut pengakuan wanita yang digombali oleh Fadel tersebut kepada Yolo Ine, ketika itu Fadel dipergoki Loli, lalu terjadi keributan besar hingga dirinya pun ditelepon pula oleh Loli. Namun meski sikap Fadel seperti itu, tak lama kemudian Loli seperti memaafkannya. Hal itu terlihat dari story yang diposting Loli di akun sosial media pribadinya yang kemudian di-repost oleh Fadel, di mana kata-katanya 100% membela Fadel. Tak ada penyesalan dari awal aku mengenal dan bertemu denganmu. Engkau adalah orang pertama yang membuat aku mengerti apa artinya cinta. Dan orang pertama yang membuat aku mengerti apa artinya dicintai seseorang secara tulus dari hatinya. Aku tak peduli apapun orang bilang tentang kamu dan aku ataupun tentang kita. Mereka tidak tahu cerita sesungguhnya dari hubungan kita atau saya atau kamu, sebab hanya kita yang tahu dan kita yang menjalaninya. Dan hanya kita yang tahu seperti apa sebenarnya. I love you sayang @Fadel Badjideh. Posting Loli dalam bahasa Inggris yang disematkan dengan emotikon hati. Betul kalau si Fadel itu flirting lah ke istri polisi, baik dari chat sama mungkin kayaknya pernah ketemu deh beberapa kali, tapi ketahuan sama Loli terus dimaki-maki sama Loli. Padahal ceweknya ini juga nggak nanggepin banget, si Fadelnya yang memang minta foto gitu loh, ngepap. Jadi istri polisi ini yang bilang ke aku sendiri. Terus dia sempat takut karena Fadel ini udah
sempat ngancem juga, lu jangan ngeremehin gue gitu. Jadi Fadel ini nggak ngerti ya, mungkin jiwa premannya terlalu tinggi, jadi dia emang ke cewek-cewek yang pernah digodain tuh banyak ngancemnya. Ini yang kedua. Tapi di luar sana kan kayaknya sih masih ada beberapa deh. Tapi yang ke aku langsung 2 orang. Habit, karena yang istri polisi ini kan digodain itu 3 Juli 2024. Sedangkan Niki itu dapat kabar bahwa Loli hamil itu akhir Juni. Jadi nggak mungkin 3 Juli itu Fadel itu nggak tahu kalau kondisi Loli itu sedang berbadan 2. Tapi masih kepikiran untuk godain cewek itu udah habit sih ya, udah susah. Ya biar nyampe ke si Loli. Biar nyampe ke Loli, walaupun Loli itu udah tahu ya. Karena Loli kan langsung chat ceweknya itu. Ya biar kalau misalnya tersebar kan at least makin banyak yang oh iya udah kesebar ya. Banyak yang menyadarkan dia juga gitu loh. Dan biar dia tahu ini tuh nggak pantas dilakukan sama seorang laki-laki. Yolo ini juga mengaku sempat merasa heran dengan sikap Loli karena diduga sudah berkali-kali dimanfaatkan dan disakiti oleh kekasihnya Fadel. Loli justru tidak menyadari juga dengan tingkah laku kekasihnya tersebut, bahkan memilih untuk tetap bertahan bersamanya. Sikap Loli tersebut membuat Yolo Ine sampai merasa gemas. Loli yang sudah disakiti tapi justru masih bucin dengan sosok Fadel. Hal ini sengaja diungkapkan Yolo Ine agar Loli cepat sadar dari kekeliruannya selama ini, yang nyatanya Loli sendiri sudah tahu dengan apa yang dilakukan Fadel tersebut. Sebagai teman dari ibunya Loli, dan sebagai orang juga yang juga mendengarkan keluh kesahnya Niki, saya cuma heran aja, Loli udah begitu dimanfaatkannya sama Fadel dan keluarganya, dan sudah disakiti berkali-kali tapi kayaknya nggak melek-melek juga, nggak sadar-sadar juga. Itu sih yang pengen kita, gitu loh, gemes. Ya kalau misalnya, siapa nih Lolinya? Ya mau dimintain balik juga nggak mungkin kan, PS aja minta beli. Loli balik ke pelukan ibunya nggak bisa? Saya yakin bisa. Mungkin kalau saya dia udah terlanjur di blacklist ya, tapi dokter Oki itu siap membantu. Kemarin iya, cuma pintu maaf itu tertutup lagi semenjak ada klarifikasi kemarin. Dia marah banget karena isi klarifikasinya itu lebih condong ngebela Fadel dan keluarganya. Mungkin ini kayak laporan polisi ini tuh pingin bikin jerah si Fadel aja. Karena kan kita bisa lihat sendiri dengan gaya arogannya dia, terus tidak sosok inosen gitu loh, sosok melindungi Loli. Kayaknya ini buat efek jerah aja sih ke dia. Yolo ini mengungkap bahwa dirinya merasa bersyukur karena kini sudah ada pihak yang telah membuat laporan polisi terhadap Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan yang notabene adalah ibunda Loli sendiri. Langkah hukum tersebut menurut selebgram ini merupakan bentuk bahwa sang ibu masih menyayangi putrinya Loli. Karena menurut Yolo Ine, Fadel diduga sudah melanggar beberapa pasal pidana. Atas laporan polisi itu pula, Yolo Ine datang jauh-jauh ke Jakarta untuk menjadi saksi dan memberikan beberapa keterangan jika diperlukan oleh penyidik. Karena di satu sisi Yolo Ine juga memiliki keyakinan bahwa Fadel akan segera diamankan pihak berwajib atas laporan polisi yang telah dilayangkan baru-baru ini. Kayaknya itu bukan kayak itu udah motherhood kali ya, kayak naluri seorang ibu. Yang aku lihat dari Niki ini sisi motherhoodnya dia yang menggerakkan dia untuk melaporkan Fadel. Kalau Cindy kan dia memang sudah ada niatan tersendiri, dia nggak ada kayak yang ngebujukin atau ada yang oyok-oyok, ada yang komporin, nggak. Tapi kalau Niki ini dia sudah memutuskan sendiri untuk melaporkan Fadel. Yakin. Karena ini pasalnya dapat semua kan.
kalau nggak salah ya, undang-undang kesehatan yang masalah aborsi sama perlindungan anak, hubungan seksual di bawah umur. Oh siap. Makanya saya ada di Jakarta. Mau nemenin Niki aja sih nanti. Mau BAP dia katanya. Nemenin aja. Ini motherhood-nya yang bicara. Yang ngegerakin dia tuh motherhood-nya, sisi keibuannya dia. Yolo Ine juga mengingatkan kepada Loli agar cepat sadar dari kekeliruan yang ia lakukan saat ini dengan terus membela Fadel. Bahkan ketika Fadel telah melakukan banyak kekeliruan di hadapannya. Menurut Yolo Ine, 5 tahun ke depan, Loli akan menyadari bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah suatu kekeliruan dan bahkan di masa depan ia akan menertawakan apa yang ia lakukan saat ini. Yolo Ine juga menyindir Fadel ketika Loli memilih tetap bersama Fadel. Padahal bagi Yolo Ine, justru sikap Loli membela Fadel tersebut menunjukkan bahwa ia sedang berada di titik terkonyol hidupnya. Apalagi di usia Loli sekarang ini, menurutnya Loli seharusnya tengah gembira dan bahagia menikmati masa mudanya dengan duduk di bangku sekolah, namun kini justru diabaikan begitu saja. Pesan untuk Loli, kita memang dihimbau oleh pemerintah untuk menjaga tapi Loli percaya sama aku, 5 tahun kemudian kamu akan mentertawakan apa yang kamu lakukan sekarang, itu aja. Buru-buru sadar deh, karena 5 tahun lagi atau entah beberapa tahun lagi kamu akan sadar kamu itu ada di titik terbodoh kamu. Di usia kamu yang sekarang itu mestinya kamu lagi happy, nikmatin masa muda, nikmati sekolah, tapi sayang banget kamu lewatin, itu aja. Eksklusif, Yolo Ine ungkap kelakuan Fadel Badjideh yang menggoda wanita lain saat dirinya menjalin hubungan asmara dengan Loli. Lantas seperti apa pula Yolo Ine ketika menantang Fadel untuk membuktikan rencananya membuat laporan polisi terhadap Yolo Ine? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Geger kabar kehamilan Loli di sosial media diduga buah cintanya dengan Fadel Badjideh juga kian memanas ketika Fadel kabarnya juga berniat membuat laporan polisi terhadap Yolo Ine, teman dekat ibunda Loli. Langkah tersebut kabarnya dilakukan Fadel lantaran Yolo Ine dinilainya banyak ikut membongkar aib dirinya dengan Loli. Namun sama seperti Mail, asisten ibunda Loli, alih-alih ciut nyalinya, Yolo Ine yang diwawancarai secara khusus oleh tim Intens Investigasi melalui panggilan video baru-baru ini justru tampak tak gentar dan malah balik menantang Fadel untuk membuktikan ancamannya itu, membuat laporan polisi atas dirinya. Bahkan dirinya siap jika dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Kalau dari Fadel sih kemarin cuma ini aja, dia ngepost di story kalau dia itu ada indikasi mau melaporkan. Tapi kan sekali lagi ya namanya mau ngelaporin ya ngelapor tinggal lapor, apa susahnya. Saya itu nggak goyang mau dilaporin kayak mau apa kayak terserah dia, itu hak dia. Penyebar hoax minta maaf, terus proses hukum terus berlanjut. Tapi ya kenapa saya merasa itu bukan untuk saya, karena yang di highlight itu kan hoax, sedangkan kan yang aku ini kan memang faktual, bukan hoax. Jadi ya saya nyantai aja, kalaupun saya dilaporkan sama dia ya saya akan siap banget. Dipanggil pemeriksaan juga saya tinggal datang, warga negara yang baik, yang taat sama hukum, ya udah saya sih siap-siap aja. Jadi kita lihat aja nih yang dia lakukan itu apa. Kita tunggu aja ya nanti. Yang jelas saya sangat siap kalau dilaporkan. Pertama saya tidak pernah takut kalau saya dilaporkan.
Yolo ini juga seolah memberikan peringatan kepada Fadel bahwa jika dirinya membuat laporan polisi atas dirinya, maka yang Yolo ini takutkan adalah laporan polisi juga akan menyasar Fadel juga nantinya. Pasalnya, apa yang Yolo ini ungkapkan selama ini terkait kabar kehamilan Loli berdasarkan informasi yang ia dapat dari ibunda Loli yang notabene sahabatnya dan asisten sahabatnya itu. Bahkan Yolo ini mengaku sahabat Loli bernama Cindy juga sudah membongkar semua itu di sosial media. Bukan karena saya sok jagoan, tapi saya cuma takut ini akan berbalik ke dia. Mungkin pemilik rekening yang digunakan oleh Loli. Jadi Loli itu sejak dari London, ini di luar 90 juta ya, si Loli ini menerima endorsement dari judi online, itu paymentnya melalui rekening Cindy. Itu banyak lah, di atas 300 juta. Nah, terus seiring waktunya berjalan, si Cindy ini nanya, kenapa sih nggak langsung ke rekeningnya Fadel gitu? Karena aku takut dipakai sama Fadel, kata dia gitu. Tapi ujung-ujungnya si Loli ini minta uang yang sudah ditransfer ke Cindy oleh admin judi online itu ditransfer ke rekening si Fadel. Nah, si Cindy ini kan juga makin aneh dong. Untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Laura Meizani Mawardi alias Loli sempat mengklarifikasi terkait hebohnya isu dirinya hamil di sosial media. Loli yang ketika itu tampak geram dengan munculnya isu miring terkait dirinya, ketika itu sempat membuat klarifikasi melalui akun sosial media pribadinya. Loli dalam klarifikasinya menegaskan bahwa terkait berita-berita miring dan isu terkait dirinya hamil yang sempat geger dan tersebar di sosial media tidaklah benar. Isu tersebut dilihatnya sebagai upaya fitnah terhadap dirinya. Atas aksi beberapa pihak yang selalu mengangkat soal isu tersebut di sosial media, Loli bahkan mengingatkan bahwa dirinya tidak segan-segan akan melaporkan mereka ke Komnas Anak. Langkah itu akan ditempuh Loli lantaran dirinya sebagai selebgram harus menjaga nama baik dirinya demi kelancaran karirnya ke depan. Halo semuanya, aku di sini mau membuat video klarifikasi tentang isu-isu yang gak benar yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop. Karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk lindungan aku sendiri. Dan sebagai selebgram yang nyari rezeki di medsos pun, aku harus menjaga nama baik aku, keluarganya Fadel, ataupun keluarga aku karena kita semuanya dikenal. Jadi tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang mengasih dampak buruk ke kita semuanya seperti aku, Fadel, keluarga Fadel, dan keluarganya aku juga. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.